dipersembahkan oleh BRI Syariah. Oke, tadi Bank BUMN yang Mbak Afi adalah komisaris independen juga di situ ya. Kemudian bank itu punya anak perusahaan bank syariah. Kita tahu kan kalau anak perusahaan ya, mestinya permodalannya juga nggak terlampau besar. Dan kelihatannya kalau perbankan syariah itu karena permodalannya tidak besar, pilihannya yang paling tepat adalah masuk kepada usaha kecil, menengah, mikro juga. Nah, Mbak Afi punya nggak kiat-kiat kira-kira apa nih yang harus dikembangkan oleh anak perusahaan bank syariah, bank BUMN di mana Mbak Afi duduk sebagai komisaris independen? Jadi sebenarnya syariah itu mikro kecil itu sangat bagus, potensial ya. Nah mereka juga biasanya adalah nasabah yang loyal. Tapi bagaimana membangun loyalitas itu adalah melalui edukasi. Jadi seringkali kita mencari nasabah itu hanya sekedar pokoknya mana sih yang butuh duit kita kasih pinjaman gitu. Tapi sebenarnya harusnya mengeducate ya, memberikan tadi dengan CSR-nya tadi gitu ya. Bagaimana justru usaha yang kita biayai itu juga konsepnya syariah gitu. Jadi tidak hanya sekadar banknya yang syariah, tapi justru yang kita biayai usaha-usahanya itu belum menerapkan konsep syariah. Bahkan mereka misalnya menerapkan konsep bahwa menggunakan penggajian yang sistemnya tidak syariah misalnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya harus dirubah gitu. Karena saya melihat di Indonesia ini ya masih banyak sekali justru lembaga keuangannya yang syariah, tapi sektor realnya itu belum berbisnis secara syariah. Nah, jadi ke depan mungkin kontribusi daripada bank syariah ini perlu banyak memberikan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan terhadap supaya mereka juga menjadi syariah gitu. Nah, dengan demikian lewat apa, Mbak? Jadi bisa mungkin misalnya bekerja sama. Kalau mereka sendiri kan kayaknya harus berjamaah menurut ya. saya gitu. Bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi ya. Yang kedua sekarang ada juga NGO ya seperti tadi Masyarakat Ekonomi Syariah kan punya divisi-divisi yang sebenarnya juga bisa membuat mereka itu bagaimana melakukan yang namanya syariah gitu dalam konsep bisnisnya. Nah, saya pikir dengan demikian tidak harus dijalankan sendiri, tapi bisa menggandeng kerjasama itu. Saya pikir itu yang mungkin menjadi sisi edukasi yang belum dilakukan banyak ya, karena itu akan membuat orang menjadi loyal. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang di mikro atau kecil kalau merasa dia itu dipintarkan ya atau dididik secara baik oleh si bank itu, dia nggak akan pergi dari bank itu gitu. Nah, itu membangun loyalitas. Karena kalau kita tidak bangun seperti itu, kecenderungannya dia akan pindah-pindah bank. Gitu. Begitu cari ada yang murah. Betul, pertama cari yang murah, pokoknya nggak memperhitungkan hal tersebut. Nah, ini mungkin dengan loyalitas dia nggak pernah lagi memperhitungkan suku bunga gitu. Kalau menurut pandangan Mbak Afi sendiri, sektor ekonomi mikro misalnya, itu tadi kan kalau perdagangan nggak terlalu banyak sebenarnya memberikan nilai tambah, tapi kita bicara mikro bukan cuma sektor perdagangan. Gimana Mbak Afi melihat di tahun 2013 sektor tersebut dan kira-kira di 2014-nya Mbak? Gini, kalau di 2014 itu semua sektor akan tumbuh di atas 5% kecuali pertanian dan pertambangan. Kenapa Mbak? Pertama dari sisi pertanian itu adalah masalah lahan ya, keterbatasan lahan. Kemudian yang kedua kalau kita harga komoditas kan lagi jatuh. Ya kan? Kenapa? Karena ekspor kita terbesar adalah harga komoditas. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita melihat dengan tumbuhnya kecil itu bukan berarti itu sektor pertanian jangan disentuh, jangan. Justru bagaimana membuat sektor pertanian ini mempunyai nilai tambah. Jadi misalnya pertanian terintegrasi. Jadi mereka punya pertanian juga bisa punya peternakan sapi misalnya, lalu mengelola ternaknya itu menjadi makanan jadi misalnya. Jadi integrated itulah yang sebenarnya juga perlu nanti disosialisasikan agar si petani ini bisa lepas dari kemiskinan gitu. Nah, ini juga mungkin juga perlu tadi menggandeng berbagai pihak untuk pertanian terintegrasi gitu.